kamu bisa hidup sangat produktif tapi selalu ngerasa kosong di dalam. Siapa yang sering ngerasain kayak gitu? Hai semuanya, selamat datang di Stella Fit Talks. Seperti biasa, kali ini aku mau mengajak kalian ngomongin tentang kehidupan kalian tapi lebih jujur, dan kita mulai mengenal pola-pola yang ada di kehidupan kita. Lalu buat kalian yang jiwa-jiwa sensitif yang selama ini merasakan tapi logika kalian masih belum ngerti, belum paham, disinilah kita akan mengupas semuanya dan kita akan ngobrol santai-santai, ngobrol pelan-pelan, dan jangan dijadikan beban. Nah, mulai episode kemarin, aku kan udah ngajak kalian untuk membahas bukan lagi tentang relasi. Kita akan lebih membahas yang lebih dalam, yang dimana kita akan membahas dan mengenali diri kita sendiri. Karena apa? Karena diri kita sendiri atau mengenali diri kita sendiri itu kayak menjadi pintu utama untuk kita menyadari semua kehidupan kita. Jadi di episode terakhir kemarin itu kan sempat membahas tentang gimana caranya kita bikin boundaries tapi buat waktu dan energi kita, bukan lagi boundaries untuk relasi. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang boundaries tapi boundaries untuk diri kita, untuk waktu dan energi, kalian bisa nonton di episode sebelum ini. Nah, biar nggak panjang-panjang, hari ini aku mau mengajak kalian untuk ngobrolin tentang hal yang sering banget terjadi, mungkin terjadi dari dulu sampai sekarang masih belum kita tahu gimana caranya, tapi kita udah menyadari pola ini, yaitu kenapa sih kita ini selalu tetap sibuk, selalu produktif, tapi kok kayak ngerasain kosong, tapi kok kayak ada hampa, ada rasa yang sebenarnya nggak bisa diartikan, ini apa ya, padahal kita produktif banget nih, udah hebat banget nih produktif. Dan ini yang akan aku ajak kalian untuk ngobrol hari ini dan kita kupas tentang pola-polanya tersebut. Nah, kenapa aku angkat topik ini di episode kali ini, itu karena kayak aku melihat fenomenanya bukan hanya orang-orang, tapi aku juga kayak selama ini tuh kayak merasa kayak aku tuh sering banget nih, produktif banget nih, semua kerjaanku beres, semua urusanku beres, semua hubunganku beres, semua pertemananku beres, semuanya pokoknya beres, produktif banget. Dari 24 jam dalam satu hari, itu kayak produktif banget. Tapi kok pada saat aku diem, kenapa aku kayak suka ngerasain, kok ada yang kosong ya? Ini apa ya, hampa? Kok ada yang miss nih? Ini apa sih? Nah, dari situlah akhirnya aku mencari tahu tentang pola apa yang terjadi sama kita. Dan ini yang akan aku share di hari ini. Dan sebelumnya, ini bukan masalah ngomongin kayak kalau kita mencari tahu ini berarti kita itu lagi malas atau kita nggak bersyukur. Bukan, tapi justru karena kita mengetahui pola ini, maka kita akan lebih bersyukur bahwa hidup kita ini lebih bermakna. Sebelum panjang-panjang lagi pembahasan ini, seperti biasa aku mau mengajak Kiera untuk menceritakan pengalamannya dia, yang dimana mungkin dia pun merasakan seperti itu. Dia produktif banget, tapi kalau dia lagi sendiri atau dia lagi diem, dia ngerasain kosong. Pernah nggak ya Kiera seperti itu? Coba kita dengarkan cerita dari Kiera. Hai semua, balik lagi sama aku, Kira. Jadi hari ini aku bakal cerita tentang suatu cerita yang aku alamin sendiri. Sebagaimana yang tadi dijelasin sama Kak Lavi. Gimana pembahasannya? Seru banget kan? Kayak menarik banget kan? Nah, aku tuh jadi pernah ngerasa kayak aku tuh hari ini udah produktif banget. Udah ngerasa kayak pokoknya ngelakuin semua hal yang aku suka lakuin deh. Tapi aku tuh ngerasa masih kosong aja gitu loh. Kayak ngerasa kalau misalnya aku diem dulu untuk nyari kekosongan ini, itu tuh aku nantinya bakal demot gak ya, demotivated, kayak takut malah jadi nggak ngapa-ngapain atau gimana. Dan menurut aku juga bingung sih itu kayak kekosongannya tuh karena apa. Maka dari itu kita nanya ke Kak Lavi yuk, itu sebenarnya polanya seperti apa sih Kak? Nah, gimana setelah dengar ceritanya Kiera? Ada yang relate nggak? Udah pasti sih banyak yang relate sih. Dan mungkin kali ini kalian nonton video ini pun sama lagi merasa seperti itu. Mari kita bahas tentang pola-pola yang terjadi di pengalaman seperti ini. Karena ini pengalaman harian kita semua. Jadi fenomenanya tuh yang dilihat adalah kayak banyak orang-orang yang merasa semuanya udah produktif, jadwalnya padat, semua jadwalnya diisi dengan sesuatu hal yang bermanfaat, tapi kenapa selalu pada saat diem itu merasa hampa, atau pada saat pulang ke rumah kok merasa kosong. Itu sebenarnya bukan sebuah kesalahan, itu terjadi, itu terbentuk dari memang
terbentuknya sebuah pattern atau sebuah pola yang ada di matriks jiwa kita. Nah, kalau di matriks jiwa, pola seperti itu biasanya hadir kepada orang-orang yang selama ini hidupnya itu berdasarkan dari keinginan, bukan kebutuhan. Jadi dia nggak tahu, dia nggak bisa membedakan keinginan dia apa, kebutuhan dia apa. Bagaimana jiwanya merasakan kebutuhan itu, bagaimana pikirannya itu memberikan keinginan itu. Jadi itu adalah pola yang biasa muncul sama orang-orang yang terbiasa untuk tidak memilah antara pola keinginannya sama pola kebutuhannya. Atau bahkan kalian sendiri itu belum tahu kebutuhan kalian itu apa. Jadi akhirnya banyaknya itu kayak mengejar keproduktivitasannya itu atau produktifnya itu adalah kejarnya itu dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan. Padahal sebenarnya kita tuh nggak butuh seproduktif itu. Makanya itulah yang bikin akhirnya kita jadi kayak hampa. Kenapa bikin jadi kayak kosong? Nah, kosongnya itu adalah sebenarnya hasil dari tidak koneksinya antara kita sama jiwa kita. Makanya ada rasa kosong. Dan kalau kalian ngerasain kosong itu ada sesuatu respon di dada, itulah tandanya kalau jiwa kalian tuh lagi kosong. Kosongnya itu gara-gara apa? Ya gara-gara kalian itu nggak connect sama jiwanya. Dan sebenarnya kalian sering lihat juga nggak sih, banyaknya yang kayak gini, yang mengalami kayak gitu adalah orang-orang yang sebenarnya itu sukses dalam kegiatannya, entah kerjaannya dia, entah hidupnya dia, terlihat bahagia aja. Tapi coba tanya deh ke dalam dirinya, apakah kalian merasakan kekosongan? Apakah kalian merasakan happy? Dan kalian lihat jawabannya. Dan kalau kalian memang merasa ini relate, coba kalian tulis di komentar, selama ini kalian seperti itu enggak? Dan kalian kayak ngerasa enggak? Kalian udah mendapatkan hasil produktifnya kalian, tapi kalian selalu merasakan kosong. Coba kalian tulis di komentar, kita dengarkan dan kita ngobrol bareng-bareng di komentar. Nah, sekarang juga aku mau menyampaikan tentang bagaimana pola ini bekerja di orang-orang yang berjiwa sensitif. Orang-orang yang berjiwa sensitif itu memiliki pola kehidupan yang dimana dia itu harus memiliki makna yang mendalam dalam kehidupannya dia. Nah, berarti kalau misalnya dia itu tidak menemukan makna yang mendalam dari kehidupannya dia, biasanya dia akan lebih merasakan kosong dari setiap hasil kerjanya dia. Lebih kayak selama ini akan menjadi robot. Dia menjalani nih kehidupannya dia produktif, secara badannya produktif, secara pikirannya produktif. Tapi karena dia sensitif, karena dia ada kepekaan, dan karena dia selalu butuh sesuatu yang lebih mendalam dari orang lain, itu mereka akan lebih merasakan kosong banget. Dan itu yang bikin akhirnya orang-orang yang berjiwa sensitif itu jadi kayak lebih tergampang terjebak untuk kayak, ini apa ya? Ini kenapa ya? Kok energiku begini ya? Kok energi orang begini ya? Dan segala macam. Dan itu akhirnya jadi orang-orang yang berjiwa sensitif itu udah overthinking, ngedrop banget, drain banget, burn out banget. Jadi kayak kompleks gitu. Nah, di sinilah kenapa aku mengajak kalian untuk mengenali diri kalian, untuk mengenali pola kalian, biar apa? Biar kalian tahu. Pada saat kalian tahu kalau kalian ini memiliki jiwa sensitif, kalian akan lebih memahami gimana caranya mentreatment diri kalian. Jangan sampai kalian udah merasakan kosong, tapi kalian melihat cara orang yang dimana orang itu ya kosong cuma mengisinya dengan kayak gini. Untuk orang jiwa sensitif itu nggak bisa cuma seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, aku udah bikin beberapa tools yang dimana kalian untuk mengenal pola-pola kalian itu ada di Ruang Lavi. Dan kalau kalian pengen mengetahui matriks jiwa kalian, kalian ingin mengetahui pola-pola diri kalian, kalian bisa kunjungi Ruang Lavi dan kalian bisa pakai tools tersebut. Atau kalau kalian mau aku bantu untuk mapping, kalian bisa hubungi websitenya Ruang Lavi. Dan sebelum aku mengakhiri ini, aku ingin menyampaikan satu pesan buat kalian, buat teman-teman yang memang berjiwa sensitif, atau buat kalian yang sebenarnya lagi di fase kesadaran kolektif. Aku cuma mau ngasih satu tips simple. Pada saat kalian merasakan kosong, coba kalian tanya ke diri kalian, kalian tanya ke dalam jiwa kalian, sebenarnya kehidupan ini aku butuhkan atau aku inginkan ya. Nah, kalau kalian mau aku bantu untuk mapping, kalian pada saat bertanya itu, terus kalian tulis di komentar jawaban kalian itu apa. Nanti aku akan share, aku akan balas komentar kalian. Siapa tahu ini yang kalian butuhkan. Belum kita akhiri episode ini, aku mau menyampaikan dulu, untuk episode selanjutnya, aku akan mengajak kalian untuk membahas bagaimana caranya kita menjalani hidup kita tanpa menekan diri sendiri. Jadi kebayangkan kalian,
Kalau kita udah kosong, terus kita tekan, apa yang akan terjadi, kita akan bahas di next episode. Kalau kalian memang senang pembahasan seperti ini, kalian tertarik untuk mengenal pola, kalian bisa langsung kunjungi Ruang Lavi. Dan kalian kalau mau mengetahui hal seperti ini tapi lebih simpel dan lebih ringan, kalian bisa ke Selfie Life. Dan ini bukan akhir dari cerita kita, karena sebelum aku menutup episode ini, aku ingin mengajak kalian untuk bersenang-senang melihat di balik layar pembuatan video ini. Oke, ini behind the scenes. Beres behind the scenes, baru langsung ke pesan. Kalian tertarik untuk pembahasan ini, kalian bisa kunjungi Stella. Ini suara ininya ngeditnya susah nih, ya kan? Aku tuh lupa episodenya apa. Makanya aku bilang sebelum ini. Akhirnya kita merasa, nah gimana setelah kita seru-seruan melihat behind the scenes-nya. Tadi kita udah ngobrol sama-sama, aku udah menyampaikan informasi, terus kita udah senang-senang melihat behind the scenes. Dan sekarang aku ingin menyampaikan sebuah pesan yang mungkin sebenarnya ini dibutuhkan oleh kalian. Seperti biasa, sebelum menyampaikan pesan, kita tenang dulu bersama-sama agar kita bisa memaknai pesan ini. Apa sih artinya? Pesan yang ingin aku sampaikan untuk kalian semua adalah, sibuk tidak selalu berarti hidup ini penuh. Kadang ia hanya cara kita menghindari keheningan diri. Kekosongan bukanlah musuh kita. Ia hanyalah sinyal bahwa jiwamu meminta makna, bukan kecepatan. Saat kamu berani melambat, hidup bukan menjadi lebih sedikit. Ia menjadi lebih nyata. Dan ia akan lebih menunjukkan makna kehidupan kalian. Maka jika kamu ingin menemukan makna dari kehidupanmu, maka pelan-pelan aja, karena kehidupan kita bukan sebuah perlombaan. Nah, itu pesan yang bisa aku sampaikan. Semoga dari pesan dan informasi yang aku sampaikan, itu bisa kita maknai, dan itu bisa membantu kita mengenali pola-pola di kehidupan kita, sampai akhirnya kita akan lebih menyadari setiap kehidupan yang kita lakukan. Buat kalian, kalau memang benar-benar suka pembahasan seperti ini, kalian bisa datang ke Ruang Lavi karena itu udah banyak banget tools yang bisa kalian pakai di situ. Dan kalau kalian seneng ngobrolin ini dan kalian pengen mendengarkan pola-pola selanjutnya dalam kehidupan kalian dengan obrolan yang lebih santai, kalian jangan lupa subscribe Stella Talks dan nyalakan lonceng. Jadi kalau tiap hari aku ngoceh atau ada episode baru, kalian gak akan ketinggalan. Itu aja semua rangkaian episode kali ini. Aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian, dan jangan lupa tetap bersama kita untuk mulai mengenali kehidupan kita, dan kita akan bertumbuh dimulai dari tahun 2026. Terima kasih semuanya. Bye-bye.